warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina. Waalaikumsalam, Bu Mary. Bagaimana kabar Bu Mary? Nah, kabarnya ini sedikit baik, Bu Tina. Iya, ada masalah apa itu Bu Mary? Ini Bu Tina ada sedikit masalah, Bu Tina. Ini murid saya di kelas itu ada yang suka membuli, Bu Tina. Ini mengakibatkan murid teman-temannya yang lain itu sangat terganggu, Bu Tina. Jadi kadang-kadang ada yang menyebutkan nama orang tua, terus ada lagi nanti yang meledek-ledek temannya, sehingga terkadang temannya ini bisa malas belajar, dan juga kadang-kadang dia sampai malas untuk pergi ke sekolah gitu, Bu Tina. Oh, seperti itu. Menurut Bu Mary, apa yang menyebabkan dia membuli temannya dan kenapa temannya dibully? Apa alasannya? Karena waktu itu dilakukan segitiga restitusi, Bu Tina. Katanya alasannya dia keceplosan. Tapi pernah juga Bu Mary melakukan penyelidikan atau tanya-tanya sama teman-teman dekatnya. Dia itu kan dari keluarga yang broken, Bu Tina. Jadi dia itu kayaknya memang butuh perhatian, Bu Tina, gitu. Kemudian juga anak ini karena dia butuh perhatian, tentu dia mencari membuat ulah aja tiap hari supaya dia itu diperhatikan oleh temannya dan juga diperhatikan oleh gurunya, gitu Bu Tina. Dari kejadian itu bagaimana tanggapan wali kelas dan guru BK-nya terhadap anak itu? Kebetulan kalau kami di SD kan langsung sebagai guru kelas, Bu Tina. Jadi ya kalau dilihat, Bu Tina, anak ini kalau dia selalu melakukan aksi bulian itu tentu pikirannya untuk belajar pun agak terganggu kan, karena ketika dia melakukan aksi bully, otomatis itu temannya kan juga ikut membalas atau mengatakan hal-hal yang tidak baik, dan juga nanti akan berefek dilihat itu memang berefek ke nilainya, Bu Tina. Kemudian dalam pembelajaran, apakah teman-temannya, bagaimana reaksi dari teman-temannya terhadap yang murid yang suka membuli ini? Kalau dilihat dari reaksi temannya, Bu Tina, memang ada perasaan gimana gitu, agak julid ya Bu Tina, perasaan tidak suka gitu kan, karena dia itu, teman-teman itu memang sangat terganggu sekali dengan aksi buliannya dia itu gitu. Karena seringkali dia menyebut nama orang tua, kemudian kadang dia kalau misalnya temannya menjawab pertanyaan, alah itu, nah kan gitu. Kadang ketika temannya tampil, dia sering juga meledek gitu kan. Dan efeknya sama dia itu karena dia suka membuli, dia itu sering nggak mau disuruh tampil gitu, Bu Tina. Seperti itu masalahnya ya Bu ya. Iya. Jadi apa rencana yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah murid Ibu? Rencananya sih mau melanjutkan, Bu Tina. Mau melanjutkan segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan sebelum ini. Dan nampaknya merubah karakter murid itu tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan, Bu Tina. Jadi rencananya saya mau melakukan segitiga restitusi, kemudian juga saya mau bekerja sama dengan dengan orang tuanya, kemudian juga nanti saya juga akan meminta pendapat kepada kepala sekolah apa langkah yang akan saya tempuh. Kemudian tidak kalah pentingnya rasanya saya perlu untuk
bekerja sama dengan teman sejawat, karena teman sejawat di sana kan banyak juga yang bertetangga dengan dia, yang tahu kehidupannya bagaimana gitu, betina. Itu langkah-langkah yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan dengan saya adanya kerjasama saya nanti dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan wali murid, mudah-mudahan anak ini akan berubah gitu, Bu Tina. Dari yang Ibu selama Ibu mengajar, apakah Ibu punya pengalaman mengatasi anak yang sering dibully ini? Pernah, Bu Tina, pernah pengalaman. Dulu waktu saya mengajar di kelas 6 ya, ada seorang murid yang dia itu sering dibully karena dia setiap menjawab pertanyaan dia selalu salah. Setiap dia melakukan latihan dia selalu salah, dan latihan salah jawabannya. Kemudian saya mencoba berkonsultasi dengan murid ini, bagaimana, kenapa, apa alasannya, kenapa kok bisa dia tidak bisa menjawab pertanyaan gitu. Ternyata Bu Tina katanya, saya susah belajar di rumah, Bu, katanya kan. Karena apa? Kenapa, Nak? Ya karena saya punya adik kecil, Bu. Saya terganggu, Bu, katanya kan. Terus saya bekerjasama dengan orang tuanya, dengan memanggil orang tuanya ke sekolah gitu. Ini kendalanya anak ibu di sekolah, dia tidak menjawab pertanyaan atau membuat latihan. Akibatnya dia sering dibully di sekolah karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan atau latihan itu. Kata dia itu sering diganggu oleh adiknya dalam belajar. Kira-kira mama bisa enggak, namanya kebetulan Cinta. Mamanya Cinta bisa enggak bantu Cintanya untuk tidak diganggu lagi saat dia mau belajar gitu. Terus akhirnya orang tua ini tersentak gitu, Bu Tina. Karena selama ini dia dia tidak kurang memperhatikan anaknya, dia tersentak. Oh iya Bu, untuk kedepannya saya akan membiarkan anak saya, memberikan waktu untuk anak saya untuk belajar, dan setelah itu dia alhamdulillah nilainya berubah, Bu Tina, sehingganya di akhir kelas 6 dia mendapatkan nilai NEM itu untuk matematika 100, Bu Tina. Itu pengalaman saya. Ya, berarti kalau sudah ada pengalaman berarti mudah untuk menerapkannya ya, Bu Mary. Dari rencana yang akan Ibu lakukan, siapa aja yang Ibu rencanakan untuk terlibat dalam kegiatan aksi Bu Mary ini? Ini yang terlibat ini ada kepala sekolah, Bu Tina, yang akan memberikan beberapa saran-saran kepada saya. Kemudian juga ada rekan sejawat, dan tentu tidak kalah pentingnya itu yang akan terlibat di dalam ini yang adalah wali murid atau orang tuanya sendiri, Bu Tina. Jadi untuk kedepannya komitmen yang Ibu Mary lakukan terhadap aksi Bu Mary ini, apa komitmen yang bisa Ibu Mary lakukan agar tidak terjadi lagi pembulian terhadap murid? Komitmennya mungkin komitmennya adalah saya merasa bertanggung jawab ketika ada murid yang dibully atau yang membuli, itu akan saya tanggulangi langsung, itu dengan melakukan segitiga restitusi dan juga bekerja sama dengan rekan sejawat dan juga bekerja sama dengan orang tua dari murid ini sendiri, Bu Tina. Apakah menurut Bu Mary untuk aksi yang akan Bu Mary lakukan ini kemungkinan besar berapa persen keberhasilan? Kemungkinan keberhasilannya 95%, Bu Tina. Saya rasa ketika saya sudah melibatkan orang tuanya, melibatkan rekan sejawat sebagai pemantaunya dan juga pendukung saya kepala sekolah, dan saya optimis keberhasilannya itu ada di angka 95%, Bu Tina.
seperti itu. Ya, berarti Bu Mary sudah bulat ya perencanaannya untuk melakukan pembinaan terhadap murid itu. Dari hasil pembicaraan kita ini, apa yang Bu Mary rasakan setelah mengeluarkan keluh kesah Bu Mary selama mengajar murid tersebut? Saya merasa pembicaraan kita ini sangat luar biasa sekali, Bu Tina. Dengan adanya pembicaraan kita ini, ide-ide saya untuk mengatasi masalah murid saya ini dapat terselesaikan, dapat keluar ya ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah ini. Saya sangat terima kasih sekali atas waktu yang sudah Bu Tina luangkan untuk mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih Bu Tina. Ya sudah mengganggu waktunya. Ya, saya juga senang sudah bisa membantu Bu Mary dalam mengeluarkan ide atau pendapat untuk memecahkan masalah. Nah, dan kedepannya semoga apa yang Bu Mary rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya, Bu Mary. Apalagi ada saran apa lagi yang akan Bu Mary kemukakan agar sukses kegiatan yang akan Bu Mary lakukan ini? Rasanya untuk pertemuan kita kali ini sudah cukup, Bu Tina. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Mary, terima kasih juga sudah menghubungi saya dan berbagi masalah yang ada di sekolah. Saya akhiri ya Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Tina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Mary. Bu Mary ada waktu sebentar? Ada Bu Tina. Ya, apa yang mau Bu Tina bicarakan kali ini? Iya, saya ingin mengadukan ini masalah saya di kelas Bu tentang murid. Oh gitu. Gimana itu permasalahannya Bu Tina? Ya, murid saya ini kan saya mengajar di kelas 11 Bu, kelas 11. Jadi murid ini yang laki-lakinya itu kadang sering terlambat masuk kelas Bu. Oh gitu. Kalau yang terlambat itu bagaimana Bu Tina persiapan Bu Tina kalau untuk mengajar sebelumnya? Bagaimana persiapan Bu Tina mengajar? Apa yang sudah Bu Tina lakukan dalam mengajar begitu? Itulah Bu. Jadi pas dia terlambat itu saya sudah mengatakan saya saya tanya kepada anak itu, kenapa kamu terlambat? Nah, dia menjelaskan bahwa saya belum sarapan di rumah, Bu. Jadi saya sarapan dulu, gitu, katanya. Kemudian ada sebagian lagi yang fokus belajarnya itu agak kurang. Jadi sering izin keluar. Jadi pas kita mengajar, dia sering izin keluar, gitu. Setelah saya tanya ke anak itu, apa yang menyebabkan kamu tidak fokus? Saya bosan, Bu. Karena saya mengajar kadang 12 jam, Bu. Jadi anak itu merasa bosan di kelas. Dia ingin pembelajaran yang berbeda seperti itu, Bu. Saat dia keluar itu, proses pembelajaran yang sudah Ibu berikan, bagaimana? Bisa nggak Ibu ceritakan bagaimana langkah-langkah proses pembelajaran yang sudah Ibu sajikan kepada murid itu? Iya, langkah-langkah pembelajaran yang udah saya berikan, saya ini Bu, kadang mengajarkan untuk menghilangkan kebosanan dari anak tersebut, saya mengadakan pembelajaran praktek, dan kadang juga saya melakukan kunjungan industri ke perusahaan sebagai metode belajar luar kelas seperti itu. Begitu. Untuk mengatasi masalah Bu Tina ini, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menarik
minat anak lagi untuk belajar? Apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, untuk menarik minat anak belajar ya Bu ya. Nah, saya menanyakan kebutuhan kepada si anak tersebut, apa kebutuhan apa yang belum yang ingin kamu dapatkan gitu. Karena si anak itu ingin pembelajarannya selama 12 jam itu tidak melulu teori karena mereka merasa bosan. Dan untuk anak yang ini Bu yang sering keluar ini sarapan, saya ingin berkolaborasi dengan orang tuanya menanyakan kenapa anak tersebut tidak makan di rumah, apa penyebabnya. Jadi menyarankan kepada orang tuanya untuk menyiapkan bekal sehingga mereka tidak berkeluyuran lagi sewaktu proses pembelajaran. Kalau dilihat dari hasilnya, bagaimana keberhasilannya Ibu Tina lihat? Dilihat dari keberhasilannya Bu, sekitar ini Bu, sekitar 90% Bu. Jadi karena saya terapkan di kelas sebelumnya yang sekarang sudah tamat ya Bu ya. Jadi ada keberhasilan sekitar 90% anak itu mau fokus untuk belajar seperti itu. Oh, dia waktu melakukan langkah itu, ada enggak hambatan yang Ibu rasakan? Hambatan apa yang Ibu rasakan? Hambatan yang saya rasakan itu mungkin mengajak murid untuk fokus belajar itu namanya anak laki-laki ya Bu ya. Sekarang dipengaruhi gadget seperti itu. Kemudian lebih suka dia bermain. Nah, itu hambatannya itu mungkin kita face to face mengajak anak itu bagaimana supaya fokus pada pembelajarannya. Itu seperti itu. Ya, kalau begitu untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, apa langkah yang akan Ibu lakukan gitu? Untuk mengatasi hambatan tersebut, saya ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah gitu kan Bu, mengajak kepala sekolah atau memberi dukungan untuk kami melaksanakan kegiatan ini, kunjungan industri atau kegiatan pembelajaran luar kelas namanya. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk membina murid seperti itu. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua bagaimana mendukung siswa ini supaya mau aktif dalam pembelajaran. Kira-kira kapan itu akan Ibu laksanakan rencana aksi Ibu ini? Ya, saya secepatnya akan melaksanakan ya, mungkin sekitar 2 hari lagi saya akan masuk ke kelas mereka ya Bu ya. Saya akan membuat rencananya dan membuat langkah-langkah apa yang tepat yang saya lakukan dulu. Apakah saya akan memanggil orang tuanya melalui guru BK dan berkoordinasi, kemudian memberitahukan kepala sekolah dan mengajak rekan sejawat untuk melakukan rencana aksi ini. Apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk rencana aksi ini? Komitmennya yaitu melakukan kegiatan kerja atau kerja praktek atau di lapangan itu sekali sebulan. Kami akan mengadakan kegiatan berkolaborasi dengan dunia industri untuk belajar praktek di dunia industri langsung seperti itu. Merencanakan sekali sebulan untuk istilahnya refreshing lah ke dunia industri seperti itu. Oh gitu. Sangat bagus sekali Bu Tina. Kemudian di dalam melaksanakan ini siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam melaksanakan ini? Yang saya libatkan yaitu saya akan meminta pendapat kepada kepala sekolah dulu apa yang bisa saya lakukan, kemudian bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mewujudkan rencana saya ini dan mengajak rekan sejawat dalam kegiatan untuk monitoring siswa. Oh gitu, bagus sekali Bu Tina. Bagaimana tindak lanjut Bu Tina untuk
ke depannya? Tindak lanjut untuk ke depannya agar kegiatan ini dapat konsisten dilakukan